Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Tio di Magelang. Mas Tio itu menceritakan tentang pengalaman horor, dan hal ini berhubungan dengan kakeknya. Almarhum kakeknya yang waktu itu memang agak kesusahan saat mau meninggal dunia. Jadi butuh waktu kurang lebih sekitar 6 hari sampai akhirnya kakek pun itu tadi pergi dengan tenang. Intinya begitu ya. Jadi di kejadian ya, kakeknya Mas Tio tersebut itu berpulang itu sekitar tahun 2007. Tapi sebelumnya kita mundur ke belakang. Ini pengalamannya Mas Tio sewaktu masih kecil ya. Sekitar tahun 90-an awal. Mas Tio masih relatif lumayan cukup kecil, masih SD waktu itu. Dan Mas Tio sendiri itu memang sudah menangkap ada sesuatu yang aneh gitu ya di rumahnya. Waktu itu Mas Tio masih ikut sama kakeknya, dan pada suatu hari, Mas Tio itu nggak sengaja. Dia malam hari dan memang belum tidur waktu itu. Dia mendengar ada langkah kaki masuk ke dalam rumah, deg 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 gitu kan. Dia penasaran siapa ya itu. Mas Tio waktu itu udah tidur bukan tidur sendiri, misah sama orang tua, cuman dia tidur sama kakaknya waktu itu. Nah, aku memang dari sore itu gak bisa tidur, entah kenapa. Mungkin karena siang hari tidur itu terlalu lama atau bagaimana. Yang jelas malam itu sampai malam aku gak ketiduran, susah banget buat tidur. Keinget cerita teman-teman mengenai film Si Pitung. Waktu itu kan diputar di TVRI ya, kalau gak salah. Itu di sekolah pada ngobrolin cerita-cerita tersebut, cerita Si Pitung, Ji dan sebagainya, itu tokoh-tokoh dalam film tersebut. Nah, ini diobrolin, Mas Tio pun jadi kepikiran terus gitu ya, dan dia pun nggak bisa tidur entah jam berapa. Mas Tio mendengar ada suara duk-duk-duk tapi lebih dari satu orang, dan hal itu biasanya jarang terjadi karena kalaupun kakeknya memang sering melek malam gitu ya, cuman kalau kakeknya itu langkahnya itu nggak ada suaranya, hampir nggak kerasa. Nah, ini malam ini getarannya itu bener-bener deg 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 itu kerasa banget. Siapa ya? Siapa itu ya? Mas Tio pun bangun dari kasurnya dan dia tuh ngintip. Kasurnya itu cuma ditutup, kamarnya cuma ditutup pakai korden doang. Mas Tio ngintip begini. Suara itu kedengeran. Awalnya Mas Tio itu nggak nyadar entah dari belakang atau dari depan. Yang jelas itu ada suara orang jalan begitu aja. Nah, saat diintip, ini ternyata di ruang tengah di situ berhenti. Di sana Mas Tio melihat ada 3 orang. Satu adalah kakeknya, yang 2 orang itu adalah kayak sepasang suami istri. Cuman waktu itu Mas Tio belum melihat. Jadi melihatnya itu dari belakang doang. Kakek sama 2 orang tersebut itu kayak seolah-olah lagi ngobrol, tapi ngobrolnya pelan banget. Mas Tio sendiri nggak mendengarkan apa yang mereka obrolkan, cuman ngelihat kakeknya doang itu kayak lagi ngomong gitu ya sama 2 orang itu. Mas Tio kan jadi berpikir, itu siapa ya gitu ya, bertanya-tanya kan, itu bapaknya siapa, ibunya siapa, orang sini atau bukan. Yang laki-laki ya pakainya kayak baju kakeknya, baju orang tua, seperti itu, baju orang dulu gitu ya. Dan yang perempuan pun masih pakai kebaya. Kebaya pun kebaya yang dipakai keseharian, bawahnya itu pakai kain jarit semacam itu. Itu lagi ngobrol berdiri 3-tiganya, hadap-hadapan sama kakek, dan Mas Tio nggak tahu itu siapa. Sampai akhirnya sang laki-laki itu sempat nengok ke arah yang perempuan, dan karena menengok itu tadi, akhirnya Mas Tio bisa melihat muka dari laki-laki yang ada di sana. Dan mohon maaf, ternyata ya Mas Tio lumayan cukup kaget gitu ya. Karena apa? Muka dari laki-laki tersebut yang dilihat oleh Mas Tio, ini ada cacat di bagian bibirnya. Ya boleh dibilang itu sumbing begitu ya. Bibir dari laki-laki tersebut itu sumbing. Mas Tio ngeliatin,
ya takut atau gimana gitu, agak serem atau bagaimana. Soalnya ya namanya seperti itu kan nggak normal gitu ya. Mungkin Mas Tio juga termasuk yang jarang melihat yang seperti itu. Itu bibirnya kenapa sih laki-laki itu? Terus sudah, akhirnya ditutuplah sama Mas Tio korden tersebut. Dia pun masuk ke belakang sana, tiduran lagi di kasur sama kakaknya ya, sama emasnya itu. Dan entah kenapa setelah itu Mas Tio terserang yang namanya kantuk. Itu bener-bener dahsyat waktu itu. Bener-bener ngantuk banget. Dan akhirnya Mas Tio pun tertidur blek. Keesokan paginya, singkat cerita, malam itu tidur pules, enak banget, nyaman, gak merasakan apapun. Sampai pagi-pagi, ini kakaknya udah bangun duluan. Nah, Mas Tio bangun itu sekitar jam 6 lah. Jam 6 pagi dia bangun karena gatel waktu itu. Ya sudah, gatel digaruk-garuk gitu kan. Terus diraba-raba begini. Loh kok bentol ya, pada bentol-bentol gitu pikirnya si Mas Tio. Wah, jangan-jangan ini lagi ada kutu atau apa gitu. Dia pun terbangun. Nah, begitu terbangun kaget bukan main. Jadi sekujur badannya Mas Tio itu kena bidur. Biduran semuanya full dari atas sampai bawah, nyampe di mukanya. Loh kok gatel semua begini. Mas Tio pun langsung lompat turun ke bawah. Ke sana ya nyariin ibunya. Ma, bu gitu kan, bu. Kamu kena ayam? Ibunya ngelihat kan. Kamu kenapa? Kamu kena ini ya, kena bidur ya katanya. Iya bu, aku kena gatel semua bu, begini. Ya wis dikasih obat. Waktu itu diobatin cuman pakai kayak semacam kapur, dikasih air gitu ya. Itu diobatin, dioles-olesin begitu. Dibilang mending ya mending, yang ada itu memang agak lumayan cukup panas. Tapi itu memang mengurangi sedikit efek gatal dari bidurnya si Mas Tio. Dan agak siangan, mungkin sekitar jam setengah 7 waktu itu, jam makan lah waktu itu ya, lagi sarapan pagi. Kakeknya itu pulang, entah dari mana gitu ya. Datang tuk-tuk, "Leh, kamu kenapa?" Ditanya si mbahnya kan sama kakeknya. "Gatel mbah, aku kena bidur mbah," kata si Mas Tio. "Loh, kena bidur? Sejak kapan?" kata si mbah. "Dari pagi mbah bangun tidur udah seperti ini." Nah terus si mbah itu ke belakang sana, si mbah itu masak air. Dan setelah masak air, dia itu nyiapin air tersebut di sebuah ember. Ember yang lumayan cukup besar. Mas Tio sendiri lagi makan waktu itu ya. Ini gambaran di belakang itu seperti itu. Kakeknya nyiapin air dan air itu dikasih garam krosok. Setelah itu, "Mas Tio, kamu udah selesai belum sarapannya?" kata si mbah. "Udah mbah," kata si Mas Tio kan. Akhirnya, "Ya sudah sini ke belakang dulu." Nah ke belakang, "Ini kamu mandi ini air garam," kata si mbahnya. "Mandi air garam mbah? Nanti asin mbah." "Ya enggak apa-apa, mandi dulu nanti baru dibilas," gitu kata si mbah. Itu airnya kan air anget gitu kan. Akhirnya ya sudah, Mas Tio pun nurut. Dimandiin sama kakeknya waktu itu. Nggak pakai sabun, nggak pakai apa, bener-bener cuman pakai air garam krosok itu tadi, gebyar, nahan biar nggak masuk ke mulut waktu itu ya. Kalau masuk ke mulut asin banget gitu. Akhirnya sampai udah selesai. Begitu udah selesai, kata si mbah, "Tunggu bentar ya," katanya gitu kan. Ya mungkin biar meresep atau bagaimana pikirnya Mas Tio. Ditunggu sebentar, 5 menit lah kurang lebih, nggak terlalu lama, baru dibilas pakai air bersih yang lain. Biur udah selesai. Nah, begitu dibilas pakai air yang lain, ini kan sebelumnya itu masih, meskipun udah dikapur itu ya, itu masih bentol-bentolnya kan masih kelihatan merah-merah semacam itu. Nah, begitu disiram pakai air garam tadi dan dimandiin, rasa gatalnya itu mulai berkurang. Aku udah nggak gatal. Dan akhirnya apa? Udah sana pakai handuk, ganti baju. Akhirnya Mas Tio pun ganti baju semuanya. Mungkin sekitar 15 menit lah dari itu. Bidur itu bener-bener kempes semuanya. Bersih lagi Mas Tio. "Mbah, sembuh mbah," katanya gitu. Oh ya wis lah gitu. Tapi ini catatan ya dari Mas Tio. Ini bukan metode pengobatan. Ini bukan. Jadi nggak bisa diterapkan ke semua orang katanya begitu. Takutnya ini nanti ada yang kena bidur terus melakukan hal yang sama. Ini belum tentu benar. Nah, jadi itu jangan ditiru lah. Do not try at home ya, kata Mas Tio itu begitu. Akhirnya sudah, hari itu udah beres lagi, udah normal lagi. Kan ada kesempatan ngobrol sama kakek. "Bah,
Ya, kenapa? Tadi malam Simbah sama siapa gitu kan. Nah, Simbahnya itu lagi makan singkong, itu langsung berhenti. Emang kamu ngelihat, kata si Mbah ditanya kan. Iya Mbah, aku ngelihat Simbah tadi malam sama orang. Terus meraktekin, bibirnya diangkatin sama Mas Tio. Belum tahu waktu itu namanya sumbing atau suwing mungkin ya kalau bahasa Jawa. Nah ini bibirnya diangkatin begini. Terus Simbah, wah pantesan, kata Simbahnya begitu. Pantesan. Pantesan kenapa Mbah? Loh pantesan kamu gatel-gatel, katanya begitu. Loh emang kenapa Mbah? Nggak apa-apa, kata Simbahnya begitu. Sudah nggak apa-apa. Udah yang penting udah sembuh. Simbah itu nggak mau cerita. Dan cerita itu pun ditahan sama kakek neneknya. Itu sama kakek nenek. Pokoknya sama semua yang ada di rumah itu ya. Nggak dijelasin gitu ke Mas Tio. Itu bertahun-tahun lamanya sampai Mas Tio itu udah lumayan cukup besar baru diceritain. Jadi kejadian malam itu tuh begini. Tapi sebelum ke sana ada kejadian lagi yang dialami oleh Mas Tio. Setelah itu sembuh itu tadi ya. Lagi-lagi malam itu Mas Tio. Nah, kali ini dia sudah tidur. Dia itu tidur sore. Saking capeknya habis main-main, jam 7 malam mungkin ya, itu udah tidur. Jadi Mas Tio itu tidur duluan, masuk kamar sana. Bahkan kakaknya juga masih belum pulang, masih main di luar. Mas Tio udah tidur. Nah tidur, bangun-bangun, kakaknya itu udah ada di sana. Ya mungkin karena tidur udah lumayan cukup lama, Mas Tio kan terbangun dan dia itu nggak ngantuk. Awalnya ngantuk. Cuman entah kenapa, dia kelamaan melek atau bagaimana, akhirnya kantuk pun itu hilang. Nah saat kantuk hilang ya cuman guling begitu doang. Coba merem, nggak bisa tidur, kok lama banget gitu ya. Kok aku nggak ngantuk lagi, pikirnya Mas Tio. Sampai akhirnya Mas Tio itu ke belakang, aku mau pipis ya. Dari sore belum pipis, dia pun keluar ke sana ke belakang. Nah, di belakang, di perjalanan menuju ke belakang tersebut, di rumah kakek neneknya Mas Tio, itu ada satu tempat kosong. Mungkin lebarnya itu sekitar 1,5 meter, nggak sampai 2 meter. Itu kayak jarak antara kamar paling belakang sama ruang area belakang sana dapur. Jadi ada legokan kosong tanpa pintu, tanpa apa gitu ya. Nah, Mas Tio lewat ke sana, di area itu kan gelap. Begitu lewat ke situ, tuk-tuk nggak ada pikiran apapun. Seret, begitu di depan, Mas Tio nengok ke kanan. Ada 2 orang lagi berdiri, laki-laki sama perempuan. Mas Tio langsung inget, loh ini kan mereka yang malam itu aku lihat. Nah, itulah untuk pertama kalinya Mas Tio melihat mereka berdua itu ngelihat ke arahnya Mas Tio, dua-duanya laki-laki dan perempuan tersebut, dan ternyata dua-duanya itu sama. Jadi memang cacat, dua-duanya itu sumbing bibirnya. Yo Mas Tio kaget, takut, gak berani melanjutkan ke belakang sana, memilih balik lagi ke kamar, udah kebelet, takut lagi, akhirnya ngompol lah di kamar. Keracak begitu. Masnya itu bangun. Masnya, wah, yuk ngompol di sini. Ribut-ribut lah, mulai heboh waktu itu. Dan akhirnya orang tuanya Mas Tio ya. Orang tuanya Mas Tio pun akhirnya kebangun ya. Kebangun kayak gitu ya. Dipela segala macam itu ya. Akhirnya udah dibersihin. Ya Mas Tio-nya waktu itu nangis malu sama takut juga waktu itu. Akhirnya sudah, begitu udah dipelin, kakeknya juga bangun waktu itu. Pengen banget rasanya tuh, aku pengen ngobrol sama Simbah gitu ya, tapi kok aku masih takut. Udahlah, aku udah ngompol kayak gitu, aku udah berbuat sesuatu yang memalukan hari ini. Dan akhirnya sudah, setelah dibersihkan dan yang lain-lain, Mas Tio pun lanjut tidur. Ini kakaknya ngeledekin terus ketawa. Yuk kamu udah gede, kok ngompol di situ sih yuk gitu ya. Sudah sih mas, aku mau turu gitu, aku mau tidur. Akhirnya tidur. Nah keesokan paginya Mas Tio itu sakit, badan itu anget, tapi ya memang nggak ada orang yang berpikir ini ada hubungannya dengan sesuatu yang Mas Tio temui malam itu gitu ya. Dia itu sakit, badannya demam, dan
wis rasanya itu ndak enak banget. Kepala pusing kayak orang demam itu demam parah ya. Kepala pusing, giliran melek begitu ngelihatnya tuh yang aneh-aneh. Oh, masa kasurnya jadi gede banget misalkan, atau atapnya tuh jadi tinggi banget, halusinasi gitu ya saat demam. Itu nggak enak banget sampai kurang lebih sekitar 2 hari. Cuman selama 2 hari tersebut, Mas Tio itu selalu tidur didampingin sama, kalau nggak bapaknya, sama ibunya. Pokoknya dipantau terus gitu ya. Dan Mas Tio nggak mengalami apapun yang aneh-aneh. Sampai akhirnya, ternyata demamnya Mas Tio itu berhubungan dengan cacar. Keluarlah cacar air waktu itu. Ya 1-2 gitu. Lama-lama 2 hari kemudian, berarti di hari keempat setelah melihat itu, Mas Tio itu bral, keluar semua. Itu tadi bintil-bintil air itu ya, cacar air itu keluar semua. Ya orang dulu ngobatinnya ya pakai daun ini, pakai daun itu, nggak dibawa ke dokter segala macam gitu. Ya memang alhamdulillah membaik dengan sendirinya gitu ya. Cuman waktu itu di momen tersebut Mas Tio setelah udah mulai agak tenangan, itu ada momen saat kakek itu duduk di dekatnya Mas Tio. "Yo, ini jangan dicuil-cuilin begitu ya," kata kakek. "Kenapa, Mbah?" "Ya kalau dicuilin itu nanti bekasnya nggak hilang," kata si kakek. "Oh gitu, Mbah, tapi ini udah tak cuilin, Mbah," misalnya udah nunjukin. "Ya sudah yang itu, tapi jangan diterusin," kata si Mbah. "Iya." Nah disitulah Mas Tio cerita, "Mbah, iya kenapa?" "Mbah, kayaknya aku sakit gara-gara ngelihat itu, Mbah." "Ngelihat apa?" Ditanyakan sama si mbahnya. "Itu apa?" "Itu sih, Mbah, yang bapak-bapak sama ibu-ibu yang bibirnya begini." Dipraktekin sama Mas Tio. Kakeknya kan, "Hah? Kamu lihat lagi yuk?" katanya. "Iya, Mbah, aku ngelihat lagi, Mbah." Wah, nah si mbahnya baru tuh reaktif waktu itu. "Kamu lihat di mana?" Ya, si mbahnya nggak tahu. "Jadi itu, Mbah, waktu malam itu aku mau pipis, Mbah." Ya si ngomongnya udah sedih gitu ya. "Aku mau pipis, Mbah. Lah pas lewat ke sana, ada yang berdiri itu, Mbah, di situ, Mbah, dua-duanya, dan aku ngelihat semua mukanya." Lah, kata si mbahnya begitu. "Ya wis lah, udah. Udah enggak apa-apa, kata si mbahnya tuh begitu doang. Cuman akhirnya ya Mas Tio ngomongin lah sama orang tua. Itu kakeknya udah pergi ya. Ngomong sama orang tua, "Pak, Bu, aku itu lihat temennya si Mbah gitu ya, 2 kali," kata si Mas Tio. "Lihat pertama aku biduran, yang waktu itu dulu sih, Bu." Gitu. "Oh, yang waktu dulu itu?" "Iya, Bu." "Pak, dah ini ya yang ini juga sama, aku tuh ngelihat lagi di situ." Nah, udah seperti itu mulai ribut nih, bapak, ibu, sama terutama ibu ya, sama kakek. Itu mulai ribut, "Pak, udah sih Pak, udah nggak usah begitu-begitu," kata si ibu itu begitu. Ya Mas Tio belum tahu konteksnya itu apa. "Ya sudah lah, sudah apa-apa ya, yang penting Tionya itu udah sembuh." "Yo Pak, kalau kayak gitu nanti Tio misal ngelihat lagi terus sakit lagi gimana Pak?" gitu. "Ya sudah, nanti Bapak ngomong," katanya begitu kan. Akhirnya sudah. Waktu pun berlalu, Mas Tio pun lambat laun sembuh. Cuman memang masih ada trauma dengan hal tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, Mas Tio saat main keluar itu mulai mendengar kayak ada semacam desas-desus. Kalau simbahnya Mas Tio itu sakti, ada yang omongan seperti itu. "Yuk, buahmu itu sakti, yuk." "Oh, sakti apaan?" Ya, Mas Tio juga nggak ngerti kan soalnya. "Buahmu itu sakti." Memang setaunya Mas Tio, simbah itu di kamarnya itu banyak ornamen-ornamen yang berbau mistis kayak gitu. Ada patung kecil, ada keris, ada belati, dan macam-macam. Itu benda-benda tua, bakal ada kayak gulungan kertas gitu. Itu dari apa? Itu nggak boleh dipegang sama sekali sama Mas. "Hei anak kecil, jangan megang-megang itu," selalu dibegitukan. Ya sudah, ada omongan katanya Mas Tio kakeknya itu sakti. Ya Mas Tio nggak ngerti apa-apa. Kok bisa sih kakekku itu sakti? Emang kakekku bisa terbang atau bagaimana? "Yo nggak bisa terbang sih, yo, cuman kakekmu itu sakti." "Loh kenapa? Emangnya kenapa?" Jadi menurut para warga, dari cerita-cerita yang beredar, kakeknya Mas Tio itu beberapa kali kepergok, atau bukan kepergok sih lebih tepatnya,
warga itu melihat kakeknya Mas Tio itu jalan, di belakang itu ada yang ngikutin. 2 orang itu semua kondisinya begitu ya. Dan orang tersebut yang melihat akhirnya mengkonsultasikan dengan orang yang dianggap pinter di kampung tersebut. Nah, setelah dikonsultasikan, ya ternyata jawabannya itu, oh itu berarti pegangannya si ini, oh berarti sakti dia dan sebagainya. Nah, berangkat atau berawal dari situlah kakeknya Mas Tio dianggap sebagai orang sakti. Hal itu pun disampaikan ke simbahnya kan, Mbah, simbah sakti Mbah, ditanya begitu dengan polosnya. Ya enggak lah, sakti-sakti apa katanya. Mbah, kata orang-orang Simbah itu sakti. Loh kenapa mereka bilang Simbah sakti? Simbah itu ada yang ngikutin katanya. 2 orang yang itu Mbah, yang lihat aku Simbah, yang bikin aku sakit, kata si Mas Tio. Simbahnya langsung nyambung mungkin ya. Ketawa doang Simbahnya. Kamu itu ngarang, kata si mbahnya gitu. Udah. Nggak usah dipikirin omongan orang. Orang itu cuma ngarang doang. Dia itu ya itulah, sudah penting lah, itu bukan urusan anak kecil, intinya begitu. Mas Tio pun akhirnya sudah. Masalah itu selesai, waktu pun berjalan sampai pada suatu hari. Ini ada satu kejadian malam hari. Waktu itu lagi bulan puasa. Nah, kalau bulan puasa, nenek sama ibunya Mas Tio itu bahu-membahu kalau malam hari itu nyiapin sahur kan. Masaklah mereka di dapur di sana. Simbah tentu saja udah bangun, Mas Tio belum waktu itu. Nah, ini lagi masak itu, tiba-tiba ada yang terjadi di sana. Kompornya tuh meleduk atau bagaimana? Terjadilah kebakaran. Kebakaran di bagian dapurnya si rumahnya Mas Tio tersebut. Rame heboh, apalagi bulan puasa, malam itu orang pada melek. Bener-bener heboh. Api baru menyulut sebentar begitu ya, belum banyak. Cuman kan nenek sama ibu udah ribut, bapak sama ibunya Mas Tio juga, orang-orang di rumah itu kan juga udah mulai ini ya, udah mulai geger gitu, udah mulai teriak-teriak dan sebagainya. Kakek itu tenang di sana, dia menuju ke belakang ke dekat api itu. Warga kan udah nyamperin bawa ember dan sebagainya itu buat nyiramin yang kebakaran tersebut. Nah, kakeknya Mas Tio itu terlihat dari luar karena ada angin-angin gitu ya. Itu kalau dari luar itu ngelongok kayak kelihatan di situ. Nih Simbah itu di dalam sana, api udah mulai membakar, berkobar. Disuruh keluar sama warga. Bah, keluar, jangan di situ terus, jangan di situ terus. Lah Simbahnya Mas Tio itu tetap tenang diem aja sampai akhirnya katanya tiba-tiba ada 2 sosok yang muncul. Itu adalah sosok yang, mohon maaf, yang itu tadi ya, yang sumbing itu muncul ke sana dan apa? Api itu dipadamkan sama mereka. Ya sebenarnya dari luar udah dicipratin air sama warga ya, tapi ini mereka yang berada di dalam tersebut itu yang 2 sosok itu. Tahu keluar kayak dari belakang kakeknya Mas Tio dan menuju ke depan sana, menuju ke api. Api itu entah diapain ya, kayak udah ditempelin pakai tangan, plak, bahkan bisa naik ke atas sampai api itu padam. Dan itu disaksikan oleh beberapa warga yang posisinya itu ada di belakang. Cuman mereka nyaksikan kan begini, itu apa? Nggak sempat ngasih tahu warga yang lain. Cuman begini dalam hitungan detik lah, nggak ada 1 menit, api itu padam. Srep. Ya otomatis gelap semua kan. Begitu gelap semua, listrik juga udah dimatikan waktu itu. Ada yang bawa senter, ada yang ambil senter dan sebagainya. Simbah pun keluar ke belakang. Ya Mas Tio dan keluarganya itu ngerumun di belakang melihat kerusakannya itu seperti apa. Nah, ada warga yang lihat tadi, "Bah, itu siapa Mbak?" "Udah diem," katanya begitu, kata si kakeknya. "Udah diem." "Iya Mbah." Nah, dari situlah cerita itu beredar lagi. Kakeknya Tio itu semalam itu waktu kebakaran, sumpah aku ngeliat. Dan yang ngeliat itu katanya nggak cuma 1 orang. Aku itu ngeliat ada yang keluar, laki-laki sama perempuan. Ya melihat mukanya kondisinya kayak gimana. Dan dia itu yang madamin apinya. Gitu diplak-plak. Api itu padam, bener-bener padam. Masa sih? Iya. Nah, akhirnya kan disambungin sama cerita sebelumnya yang katanya mbaknya Mas Tio itu sakti.
Akhirnya sudah, waktu pun berjalan, keesokan paginya itu kan udah masa sahur ya. Masa sahur udah selesai, sahurnya itu akhirnya dikasih sama tetangga. Ya udah dikasih, Mas Tio dan keluarga itu semuanya sahur. Setelah sahur itu pada tidur semuanya. Capek kan semalam juga habis begini-begini. Nah, kakek itu udah bangun duluan memang. Dan pagi-pagi mungkin Mas Tio bangun sekitar jam 8. Ini udah rame di belakang rumahnya Mas Tio karena bekas kebakaran tadi malam. Ya senang tentu saja, rumahku rame, rumahku rame. Dia pun langsung ke belakang nemuin teman-temannya. Cuman mereka yang di belakang itu nggak ngapa-ngapain, cuman ngeliatin berdiri. Dapurnya Mas Tio yang semalam itu udah sempet ambrek sebagian, sepertiga dari area dapur tersebut itu turun brek gitu ya, karena nggak kuat nahan, karena kebakar kan. Akhirnya apa? Pagi itu dilihat sama Mas Tio, loh kok udah bener, cuman memang bekas-bekas kebakaran itu masih ada, tapi kondisinya itu udah nutup lagi. Jadi pikirnya Mas Tio, oh udah dibenerin, kok cepet ya? Mbah, siapa yang benerin, Mbah? Mas Tio nanya begitu dengan lantangnya, dengan kerasnya. Para tetangga kan melihat. Simbahnya itu nggak jawab apa-apa. Simbahnya itu cuman diem begitu doang. Yang ngejawab itu tetangga. Bener sendiri yo, katanya begitu. Bener sendiri. Masa sih? Ya Mas Tio-nya begitu ya. Masa sih? Tapi tetangga pun gak ada yang merespon omongannya Mas Tio. Udah selesai intinya begitu ya. Pagi itu kan puasa. Biasa Mas Tio waktu itu tuh pura-pura puasa. Saat keluar, dia itu akan berusaha meludah sebanyak-banyaknya. Kalau meludah, bagi anak kecil di zaman itu salah satu tanda kalau dia itu puasa. Keluar ya dikit-dikit ceplok gitu, dikit-dikit ceplok. Yuk kamu puasa dong. Padahal paginya udah makan. Seperti itu terus pura-pura puasa di luaran sana. Cuman cerita, jadi di bulan puasa tersebut, cerita mengenai kakeknya Mas Tio itu makin santer. Kakeknya Mas Tio itu orang sakti, ada yang ngikutin, itu ada khodamnya itu, yang ngikutin itu 2 orang, laki-laki perempuan, kondisinya sumbing dan sebagainya. Itu waktu kebakaran aja, itu dimatiin sama mereka. Nah akhirnya udah geger seperti, dan di satu titik Mas Tio itu muncul kebanggaan. Ya iyalah kakekku gitu kan, punya kakek yang sakti itu buat Mas Tio merupakan satu kebanggaan tersendiri. Sampai akhirnya masih di bulan puasa, malam-malam ngobrol sama kakeknya, Mbah, temennya si Mbah itu siapa sih sebenarnya, Mbah, gitu kan. Temen yang mana? Temennya si Mbah ya banyak, Mbah Wakron, Mbah Idam, atau siapa? Bukan yang itu, Mbah. Kalau yang itu aku kenal. Itu loh, Mbah, yang gini, Mbah, gitu. Dipraktekin sama Mas Tio. Oh itu, Simbah pun awalnya kan memang nggak membuka gitu. Dan pada saat membuka tapi sedikit gitu ya. Oh itu temannya Simbah. Oh ya maksudnya temannya Simbah dari mana, Mbak? Itu rumahnya di mana? Rumahnya di mana-mana, kata Simbahnya. Terus kalau di mana-mana itu orang atau bukan, Simbah? Ya nanyanya ke situ akhirnya. Bukan, itu bukan orang, kata Simbah. Nah itu jawaban itu pun udah bikin puas Mas Tio, bukan orang. Terus apa, Mbah, gitu kan? Ya wis, kamu anak kecil ndak tahu, cuman itu satu clue, itu bukan orang. Ya wis, artinya yang ditemui sama Mas Tio itu bukanlah orang atau bagaimana. Ini makin menguatkan kalau kakeknya Mas Tio itu adalah orang yang sakti. Makin bangga dan sebagainya. Sampai akhirnya obrolan-obrolan itu pun udah mulai basi gitu. Orang itu udah nggak ngobrolin itu lagi. Waktu pun berjalan tanpa terasa. Mas Tio itu makin gede ya. Dan entah kenapa semakin gede tersebut, Mas Tio itu makin sering melihat sosok tersebut. Cuman aneh-aneh, kadang di atas genteng, dua-duanya itu lagi duduk, sore lagi, itu masih terang gitu ya. Orang itu ada di sana. Cuman Mas Tio tahu, oh ya itu temannya kakek, dan mereka bukan orang. Udahlah, aku diem aja gitu, aku nggak mau nyapa, aku mau diem aja. Dan selalu begitu, Mas Tio ngelihat, nggak cuman sore, nggak cuman malam gitu ya, pagi hari pun kadang ngelihat. Cuman kali itu
nggak ada reaksi apapun. Kalau sebelumnya waktu kecil sekali ngelihat kan Mas Tio efeknya gitu. Mungkin nggak berhubungan langsung, kebetulan atau bagaimana. Cuman ya namanya cerita horor gitu ya. Dia disambung-sambungin sama Mas Tio. Mungkin aku sakit biduran waktu itu pertama, yang ringan itu gara-gara ngelihat si laki-laki itu doang. Ngelihat itu ya, kena bidur. Yang kedua kena cacar. Itu gara-gara ngelihat dua-duanya. Nah kesini-kesini itu ngelihat mereka itu kayak udah biasa aja. Itu temannya Simba, itu temannya Simba. Sampai akhirnya sekitar tahun 2007 itu tadi, Mas Tio kan makin gede, makin dewasa ya. Tibalah waktunya kakeknya itu udah bertambah tua, udah mulai sering sakit-sakitan gitu ya. Udah jarang mandi waktu itu ya karena sakit. Kadang Simba baunya ndak enak katanya begitu kan. Bau apa katanya? Bau tanah kata si itu ya, bau tanah basah. Bau apa ya Mbah? Bau pesing Mbah katanya begitu, macem-macem bau orang tua ya. Ya orang Simba emang nggak mandi, Simba kan lagi sakit gitu. Oh lagi sakit Mbah, sakit apa katanya? Lah wis sakit tua. Ya jawabannya simpel-simpel begitu. Kayak gitu terus sampai ujung-ujungnya itu tahun 2007. Kakek itu kehilangan kesadaran. Udah pingsan begini tapi belum ngorok, belum apa gitu ya. Cuman pingsan begitu doang. Dan kakek itu sempat bangun lagi, cuman kondisinya itu makin lemes, makin memprihatinkan, sampai akhirnya pada suatu hari, disitulah mulai. Jadi kakeknya Mas Tio pertama itu mengalami kejang-kejang, hebat banget kejangnya itu. Sampai Mas Tio aja nggak tega ngelihatnya, bahkan keluarga itu udah ikhlas gitu ya, Pak, udah Pak, kalau mau pergi aja katanya gitu. Kami semua udah ikhlas Pak, kasihan ngeliat Bapak seperti ini gitu. Itu kayak gitu kejang-kejang, matanya melek, mulutnya ngangak begitu ya. Sempet dibawa ke rumah sakit, tapi tenang sebentar begitu ya. Cuman begitu obatnya habis, nanti kayak gitu lagi. Nggak tahu diagnosanya, kata Mas Yo. Aku waktu itu nggak ngurusin yang seperti itu. Aku ngurusin urusan rumah intinya gitu ya. Kakek itu diurusin sama orang tuanya, nah Mas Yo itu ngurusin rumah dan sebagainya. Ya udah, akhirnya dibawa pulang lah. Selama beberapa hari di rumah sakit tersebut, kakek itu dibawa pulang. Betapa susahnya, betapa menyedihkannya waktu itu Mas Tio melihat kakeknya sendiri yang ya tanda kutip disiksa di penghujung hidupnya ya gitu ya. Dan di sanalah Mas Tio merenung dan kayak dalam hati itu meminta tolong, tunjukkan apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya. Sempat kerentek kayak gitu dan akhirnya Mas Tio ngelihat lagi. Sempat kepikiran sih, itu kemana ya? Kok nggak kelihatan kata Mas Tio. Tapi begitu Mas Tio ngomong seperti itu, beberapa saat kemudian Mas Tio masuk ke dalam rumah sana. Itu si dua sosok tadi berada di sana ternyata. Cuman apa? Beradanya itu di kolong tempat tidur. Mas Tio masuk ke situ ya, ngelihat ke arah kamar. Di kamar itu ada bapak, ada ibu, ada nenek juga di situ. Lagi nemenin, sama ada kerabat-kerabat yang lain. Mas Tio ngeliatin ke situ. Itu di kolong siapa? Dilongok begini. Lah, kamu katanya. Lu sampean. Mas Tio ngomong seperti itu. Ya ini orang-orang yang ada di situ. Yo apa yo? Ada apa yo? Mereka ngelongok ke kolong itu nggak kelihatan apapun. Cuman apa di bawah? Ini ndak tahu, bayangannya Mas Tio doang kali. Itu seolah-olah kayak ada tambang yang tembus dari atas ke bawah. Dan yang di bawah itu kayak lagi narik-narik begini sambil ketawa, mohon maaf, dengan kondisi yang sumbing seperti itu. Menurut Mas Tio itu menyeramkan banget. Wah, ditarik-tarik kakeknya tuh ya begitu, kejang-kejang, napasnya susah, dan segala macam. Mulai saat itu, Mas Tio selalu melihat. Dia akhirnya pergi dari tempat itu mikir gimana caranya ya aku bisa mengalahkan lah bahasanya atau apapun itu. Mengalahkan dua mereka itu yang ada di bawah kolong yang lagi seolah-olah nyiksa kakek sama nenek. Itu dibegituin, ditarik-tarik. Mas Tio berpikir hari pertama belum dapat, hari kedua Mas Tio mendatangi satu orang. Dia pun cerita. Ada namanya Mas Sadikin, biasa dipanggilnya Mas Dikin. Mas Dikin, ya yuk kenapa yuk?
kakekmu gimana yuk? Langsung ditanya begitu kan. Ya kakek masih begitu mas, dan kedatanganku ke sini ada hubungannya sama kakek mas. Oh emang kenapa, ada apa yuk? Cerita semuanya Mas Tio dari awal sampai akhir ya, mengenai sosok itu tadi. Oh begitu kata si itu ya. Ya sudah yuk, ayo saya ikut ke sana kata si itu ya. Ayo mas, ayo mas. Cuman kan memang Mas Sadikin ini nggak ada hubungan sama sekali sama kakek, dan nggak terlalu dekat juga dengan keluarganya Mas Tio. Datang ke situ ya merupakan sesuatu yang aneh. Bapak sama ibunya Mas Tio kan jadi, loh apa ya, kenapa ya gitu ya, maksudnya begitu kan. Karena rumahnya lumayan cukup jauh. Akhirnya ke situ nengokin si kakek. Oh iya yuk, gini yuk. Sini yuk, ngobrol dulu kata si Mas Dikin. Iya. Yuk, kamu dulu waktu sakit, itu obatnya sama kakek itu kan air garam katanya ya. Iya mas katanya. Udah gini aja yuk, kamu dulu diobatin air garam dan kamu sembuh kan katanya. Iya mas, aku sembuh mas. Udah, kamu bikin air garam katanya gitu. Kamu bikin air garam sana, mirip seperti yang kakek bikin waktu itu. Akhirnya apa? Ngobrol lah sama orang tua. Pak Bu, Mas Tio kan dulu nggak inget ya, itu bikinnya kayak gimana Pak Bu. Oh itu bikinnya cuman itu kok, air anget sama dikasih garam krosok katanya begitu. Oh begitu, akhirnya apa? Dibikinlah itu. Begitu udah selesai, disiram-siramin ke kolong tempat tidurnya si kakek tersebut. Cuman Mas Tio mungkin yang melihat, Mas Sadikin pun nggak melihat. Cuman Mas Tio yang melihat itu, si orang tadi dua-duanya, sosok itu ya yang berada di kolong itu, mereka tuh kayak kesakitan, mereka tuh kayak ketakutan, kayak sosok yang disiram air keras atau bagaimana sih gitu ya, ketakutan, kesakitan dan sebagainya, ngejerit-jerit. Nah di atas kakek itu tenang, heboh-hebohnya itu yang lihat itu cuman Mas Tio di situ doang. Dan akhirnya apa, dua sosok itu pun pergi ke sana, lari nabrak apapun itu ya, cuman nembus-nembus begitu doang, dan mereka tuh kabur ke sana. Nanya Mas Tio, Mas ngelihat Mas? Enggak. Mas Dikin ngomong enggak, tapi mulutnya itu sambil senyum di situ kayak. Dan Mas Dikin itu ngelihat ke sana. Mas Dikin itu melihat, cuman dia nggak mau mengakui gitu ya. Oh ya wis lah, ndak apa-apa. Intinya sudah, kakek pun tenang. Setelah tenang, keluarga ngumpul. Nggak lama setelah itu, kondisi becek-becekan di kamar gitu kan ya, banyak orang di sana juga. Mas Tio juga sempat, yuk kamu ngapain sih yuk, sempat dibegituin sama beberapa orang. Tapi ya alhamdulillah kakek itu tenang. Biarin, setelah Tio begini-begini kakek itu tenang gitu kan. Dan gak lama setelah itu, akhirnya kakeknya Mas Tio pun meninggal. Dan dari situ ya sudah, cerita itu dibicarakanlah sama keluarga. Dimakamkan pun semuanya itu baik-baik aja, nggak ada apa-apa gitu ya. Dan akhirnya cerita itu datang dari Mas Sadikin. Justru ya pertama begini, yuk, saya memang nggak kenal kakekmu secara personal, ya nggak terlalu dekat dengan keluarga ini juga. Cuman ya saya tahu kakekmu dan memang pernah melihat dulu dari cerita-cerita warga begini, akhirnya kan penasaran gitu ya. Dan akhirnya ya iya bener, kakekmu itu memang ada yang ngikutin. Itu memang berarti peliharanya Simbah ya? Bukan, kata Mas Sadikin. Bukan mas, bukan. Jadi ini nggak tahu, mungkin sebelum-sebelumnya ada yang terjadi ya di leluhurmu atau apa. Nah, dua sosok ini tuh ngikutin kakekmu. Dia mau meminta sesuatu lah intinya di sana. Aku nggak tahu yang diminta itu apa. Biasanya itu orang, kata si Mas Sadikin. Cuman kakekmu itu nentang terus, kakekmu itu nahan terus. Enggak, pokoknya nggak bisa. Ya sudah, mungkin ya yuk ya. Mungkin ya sudah, kamu kalau nggak begini, aku ngikut kamu terus. Akhirnya begitu ya, ngikutin kakekmu. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang dipelihara sama kakekmu, tapi sesuatu yang memaksa ikut kakekmu itu tadi sampai akhir hayatnya. Selebihnya saya nggak tahu, kata si Mas Dikin itu begitu. Akhirnya ya sudah, versi itulah yang dipercaya oleh Mas Tio dan keluarganya. Mas Tio sempat beranggapan, sempat bangga dulu kalau kakeknya itu dibilang sakti. Sempat beranggapan kalau dua sosok itu adalah sosok yang baik, yang mungkin menjaga kakek, menjaga keluarganya. Tapi justru sebaliknya, justru dua sosok itu adalah dua sosok yang mau merongrong gitu ya. Tapi atas kekuatan kakek gitu ya, kekuatan yang diberikan ke kakek,
akhirnya semuanya itu jadi baik-baik aja. Ya itu aja satu cerita dari Mas Tio di Magelang sana. Terima kasih banyak Mas Tio. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Ya, yang belum memesan ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor tentu saja terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.